Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Point News. Komisi Pemilihan Umum membuat sebuah keputusan yang sangat mencurigakan dan banyak yang bertanya-tanya ya, mengapa kemudian KPU ini membuat aturan semacam itu? Aturan yang saya maksud itu adalah keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 yang baru ini diterbitkan ya di tanggal 21 Agustus 2025. Jadi ini fresh phone oven lah ya. Jadi salah satunya adalah ini banyak sekali sebenarnya sesungguhnya dokumen dari calon presiden dan juga calon wakil presiden yang tidak boleh dibuka ke publik. Nah, salah satunya ini yang kemudian menimbulkan kecurigaan adalah dokumen ijazah dari calon presiden dan calon wakil presiden. Apakah ini kemudian ada kaitannya dengan Joko Widodo yang ijazahnya ini sampai sekarang masih dipersoalkan keasliannya? Selama ini kenapa sih kalian menutup-nutupin itu, mau nutupin kerjaan kalian yang sebelumnya gak bener? Kayak gitu loh. Jadi kan orang bertanya-tanya gitu. Ini orang mau apa? Dan itu tadi setelah saya juga baru tahu ternyata begitu Ketum Jokowi Mania, asik ya bro, Ketum Jokowi Mania mengatakan itu sudah diupload lama, terkaget-kaget lah saya, tercengang lah itu. Udah ya, artinya peraturan itu juga diluncurkan diam-diam, in the silent mode gitu ya. Jadi begitu ketahuan ada yang berubah, terus kemudian diangkat ke publik, kaget ini, langsung diubah. Dan kemudian yang terbaru ini adalah ijazah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang notabene ini adalah anaknya dari Jokowi. Kalau Gibran yang dipersoalkan justru adalah ijazah SMA-nya, bahkan sekarang ini sedang digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan ini nggak main-main ya gugatannya soal ijazah SMA-nya. Dia diminta untuk membayar ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Wah, ini gede banget ya angkanya. Tapi Anda jangan khawatir ya, karena penggugatnya ini, Subhan, ini seorang pengacara dan dia ini menyatakan bahwa kalau nantinya gugatannya ini dimenangkan, maka uangnya itu akan dikembalikan ke negara dan itu untuk kepentingan rakyat Indonesia. Oh, lumayan dong ya. Dikembalikan ke negara ketika pemerintah sekarang ini sedang bingung dengan defisit APBN dan ada tambahan 125 triliun rupiah dari keluarganya Jokowi. Kan ini kan sangat meringankan beban negara, beban masyarakat gitu ya. Kalau ini dijadikan bansos, wah gede banget ini 125 triliun rupiah. Nah, balik lagi. Nah, soal keputusan yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU atau Afifuddin, menurutnya dia ini informasi publik sebagaimana yang dimaksud dalam diktum kedua, pihak yang dirahasiakan itu diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau garis miring atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Nah, itu kata Afifuddin dalam keputusannya ya. Namun, KPU ini telah memberikan juga keterangan bahwa dokumen yang bersifat dikecualikan ini bisa diakses apabila pemiliknya ini mengizinkan dengan persetujuan tertulis. Nah, mengapa kemudian ini KPU menyatakan tidak bisa membuka dokumen ijazah capres dan cawapres tanpa izin pemiliknya? Nah, menurut dia, dasarnya ini dilandaskan pada pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, dalam aturan itu disebutkan informasi publik yang dikecualikan ini bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang Kepatutan dan kepentingan umum dapat menetapkan informasi yang dikecualikan ini dalam keputusan KPU nomor 731 tahun 2025. Dan KPU, kata Afifuddin ini telah melakukan uji konsekuensi sebagaimana yang dimuat dalam lampiran keputusan tersebut. Sebagaimana juga diperintahkan dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ini orang jadi bertanya-tanya ya, apa dasarnya ya kemudian kok ijazah itu tidak bisa dibuka kepada publik? Bukannya ini bukan dokumen rahasia ya, biasa-biasa saja kan. Banyak sekali orang yang ketika ditanya ijazahnya apa, langsung tuh dibuka ke publik. Bahkan kalau yang paling ramai kemarin ketika ijazah Pak Jokowi keasliannya ini digugat, ini proklamator kita ya, Bung Hatta. Ijazahnya di kampus Erasmus di Rotterdam, Belanda itu malah dipajang di tembok ya, jadi kebanggaan. Nah, ini sekarang kok tiba-tiba ada larangan semacam ini, orang tentu saja mengait-ngaitkannya dengan kontroversi ijazah Joko Widodo dan sekarang menyusul ijazah anaknya Gibran Rakabuming. Bahkan Jokowi ini berkali-kali sudah selalu dia menolak untuk menunjukkan ijazah aslinya dan dia ini menyatakan bahwa
hanya kalau atas perintah dari pengadilan, maka dia ini akan menunjukkan ijazah aslinya. Tetapi ketika dia digugat di Pengadilan Negeri Solo oleh seorang pengacara senior di sana ya, yakni kalau nggak salah Muhammad Taufik. Pada saat proses mediasi dan kemudian dia ini diminta untuk menunjukkan ijazah aslinya ya, untuk sebagai dasar apakah gugatan itu mau dilanjutkan atau tidak. Nah, Joko Widodo ini malah memilih deadlock. Dia ini memilih untuk tidak menunjukkan ijazahnya dengan konsekuensi ya proses hukum persidangannya tetap berlanjut. Nah, untungnya nih di Pengadilan Solo kan kemudian ini untungnya, untung buat Jokowi, bukan untuk rakyat Indonesia ya. Saya mesti luruskan nih ya, untung ya buat Jokowi karena kemudian majelis hakim memutuskan untuk mereka ini menyatakan tidak berwenang untuk mengadili gugatan Muhammad Taufik. Gugatan yang sama kan juga diajukan di Pengadilan Negeri Sleman nih. Dan yang terbaru ini ada lagi 2 orang alumni UGM yang juga melakukan gugatan terhadap Joko Widodo. Jadi dengan cara seperti ini ya Jokowi aman dong ya. Berarti kalau nantinya nih misal ada orang yang setiap kali apa menggugat soal keaslian ijazahnya, dia menyatakan nggak boleh. Ini udah berdasarkan keputusan KPU. Nah, jadi kalau selama ini dia kan terkesan terpojok karena tidak ada dasar hukumnya. Dia menolak untuk menunjukkan ijazah aslinya. Tapi kalau sekarang dengan adanya keputusan dari KPU ini, dia Jokowi ataupun Gibran bisa menolak berdasarkan ketentuan dari aturan KPU. Tentu saja orang boleh curiga kalau bahwa ini kaitannya dengan kepentingan melindungi keluarga Jokowi. Karena sekarang ini ya, yang diapa-apakan dipersoalkan ijazahnya kan selain Jokowi juga Gibran. Kalau Gibran Rakabuming ini dipersoalkan ijazah SMA-nya, saya jujur saja ya, kalau mengikuti soal ijazahnya Gibran SMA-nya itu ya, saya bingung juga ya, jujur bingung karena sebelumnya banyak sekali keterangan-keterangan sebelumnya disebutkan bahwa dia ini pernah 2 kali pindah SMA di Solo. Itu ya ada SMA 1 Yosef, kemudian dari SMA Katolik lain lagi, kemudian juga di Singapura, dan kemudian juga di Australia. Saya bingung ya, mana yang benar. Tapi Jokowi ini mengaku bahwa dia ini yang mencarikan sekolah untuk Gibran di Singapura. Nah, sementara kalau kepala sekolah Santo Yosef ini menyatakan bahwa Gibran ini tidak pernah terdaftar di SMA Santo Yosef. Nah, ya ini kan soal bahwa Gibran ini pernah ke sekolah di 2 sekolah, di Katolik di Kota Solo. Itu seenggak-enggaknya ya muncul dari pengakuan para netizen yang menyatakan bahwa salah satunya ini kakaknya itu pernah satu kelas dengan Gibran Rakabuming, tapi kemudian dia ini pindah sekolah dan sebagainya. Tapi apapun itu memang jadi pertanyaan soal ijazah Gibran nih sekarang. Makanya kemudian digugatlah di pengadilan ya. Jadi kalau digugat di pengadilan itu ya kemudian kan nanti jadi terang untuk duduk persoalannya itu apakah betul Gibran ini sudah menyelesaikan pendidikan SMA-nya. Dan kalau dia menyelesaikan pendidikan SMA-nya, ini timbul pertanyaan lagi, di Singapura apa di Australia? Kan kalau menurut penjelasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beberapa waktu yang lalu ya, ijazahnya dari mana? Dari UTS ya. Dari Australia itu katanya disamakan dengan SMK di Indonesia. Jadi, dia ini memenuhi syarat untuk maju menjadi calon wakil presiden. Syarat calon presiden dan wakil presiden itu kan nggak susah-susah amat ya. Ini cuma batasannya SMA saja gitu. Tapi kalau sekarang kok Jokowi kan yang dipersoalkan adalah keabsahan dari ijazah sarjana atau S1-nya. Bahkan anggota Komisi 2 dari fraksi Partai Demokrat, Yusuf juga mengaku heran nih. Dia ini mengapa kok ini soal ijazah seorang calon presidennya, bahkan calon wakil presidennya kok harus disembunyikan begitu ya. Menurut dia ya, yang boleh ya seharusnya dibolehkanlah diakses ke publik, tapi kalau ijazah apa urusannya gitu loh. Kok ini harus sampai disembunyikan, tetapi ternyata ini bukan hanya soal ijazah loh, yang tidak boleh diakses oleh publik, tetapi menurut aturan KPU saya nggak tahu ini apa, supaya tidak terlalu mencolok mungkin begitu ya, sehingga dibuatlah 16 dokumen yang tidak boleh diakses oleh publik.